Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Slamet. Kali ini Kang Slamet akan membawakan kisah yang berjudul Labuh Mayit. Dengki, dendam dan amarah sudah menyatu dengan mantra. Cerita ini ditulis oleh Retrakala, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Slamet. Dan jangan lupa follow Instagram Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Labuh Mayit. Bima bingung saat melihat wajah pucat Maya. Dengan gemetar, Maya turun pelan-pelan dari jok motornya yang baru saja dia tumpangi. Mau bikin aku mati, Bim? Naik Romo Sengkono bisa lebih cepat, Mbak. Tanpa menunggu jawaban dari Maya, Bima langsung beranjak menuju gerbang rumah Panji. Sejenak Bima memandangi rumah itu dan mencoba kembali merasakan jika ada sesuatu yang aneh. Namun tetap saja Bima tidak melihat maupun menemukan sesuatu yang mengkhawatirkan. Memantapkan hatinya, Bima segera mendorong gerbang dan masuk ke dalam pekarangan rumah milik keluarga Panji. Bim, tidak apa-apa, kita langsung masuk ke dalam. Kalau diusir ya tinggal pulang, Mbak. Assalamualaikum. Sepertinya Panji sedang pergi, Bim. Kita pulang aja sekarang. Waalaikumsalam. Terdengar suara Panji dari dalam rumah. Bima sedikit lega saat mendengar suara temannya yang sudah beberapa hari ini tidak dijumpainya. Namun saat mereka melihat kondisi Panji, keduanya melongo dan tidak menyangka Panji mendapatkan penyakit seperti ini. Panji? Maya kaget melihat kondisi Panji yang sudah berubah semenjak terakhir kali mereka bertemu. Sedang Bima hanya terdiam dan terus menatap wajah dan tubuh temannya itu. Kamu kenapa, Ji? Panji hanya menggelengkan kepalanya dan terus mencoba menggaruk-garuk bagian tubuhnya yang sudah penuh dengan benjolan yang bernanah. Sejak kapan? Semenjak kejadian di sekolah, malamnya badanku panas dan rasanya gatal banget. Entah, aku juga tidak tahu, tapi pagi harinya semuanya sudah seperti ini. Coba Ji ceritakan, kenapa bisa jadi seperti ini? Awalnya Panji nampak ragu, kadang dia melihat ke arah belakang dengan pandangan yang kurang nyaman. Hal itu justru membuat Bima bingung, sedangkan Maya seperti terpaku melihat sesuatu. Mbak. Maya menggeleng meminta Bima untuk diam. Panji terdiam, dia tidak langsung berbicara. Jelas sekali Bima melihat ada sedikit air mata yang menggenang di ujung kedua bola matanya. Ji, tepat setelah kalian pulang, aku sudah bilang kalau semua badanku terasa tidak enak. Bahkan suhu tubuhku juga naik secara drastis. Awalnya aku pikir kalau itu cuma kecapean dan akan hilang dengan sendirinya. Tapi bahkan setelah aku minum obat dan tidur sampai sore, tidak ada bedanya sama sekali. Bahkan suhu tubuhku semakin naik. Panji terus saja mencoba menggaruk badannya. Ji, sudah sehat belum? Sudah mendingan, Bu. Tadi udah minum obat. Ya sudah, Ibu pergi ke tempat Bude dulu ya. Nanti kalau lapar, makanan udah Ibu siapin. Eni meninggalkan tempat tidur anaknya, sedangkan Panji hanya mengiyakan dengan sedikit mengerang. Panji yang mendengar ucapan ibunya hanya tersenyum kecut. Dia berharap mendapatkan perhatian lebih, tapi saat dia sakit pun tetap sama saja. Mendengar suara kendaraan yang keluar meninggalkan rumah, Panji kembali meringkuk di atas kasur. Mata Panji kembali terbuka, jelas dia mendengar suara ketukan dari pintu depan. Enggan sekali rasanya untuk beranjak, terlebih kepala Panji juga semakin terasa berat. Namun suara ketukan itu semakin lama semakin kencang. Mau tidak mau Panji beranjak, berniat melihat siapa gerangan yang bertamu di waktu maghrib seperti ini. Melangkah semboyongan, Panji berjalan pelan-pelan. Nampak sekarang dia bisa melihat siluet seorang perempuan yang tengah berdiri di depan teras rumahnya. Tidak mau membuat tamunya menunggu lebih lama, Panji bergegas membuka pintu. Kini jelas sekali di depan Panji nampak seorang wanita seumuran ibunya, tengah berdiri menatap dirinya.
wanita dengan rambut tergerai serta menggunakan pakaian kebaya berwarna hijau. "Maaf Bu, cari siapa ya?" Panji memastikan kalau memang wanita itu tamu di rumahnya. Tidak menjawab pertanyaan Panji, justru wanita itu tersenyum dan berbalik dan melangkah pergi keluar menuju jalan raya. Sempat Panji merasa kebingungan, tapi rasa sakit di kepalanya benar-benar membuat Panji tidak bisa berpikir. Bergegas dia kembali ke kamar dan segera merebahkan badannya. Baru saja Panji tertidur, entah apa yang terjadi, tiba-tiba saja Panji tersentak bangun. Tubuhnya sudah penuh dengan keringat. Sejenak Panji ingin beranjak, mengambil minum yang ada di samping tempat tidurnya. Namun seketika tubuhnya terpaku pada seseorang yang tengah mengamatinya di luar. Jelas sekali itu adalah sosok bayangan seseorang. Lama Panji melihat sosok tersebut. Awalnya dia mengira itu hanya imajinasinya, tapi semakin lama Panji melihat bayangan itu semakin memadat dan terus saja membentuk menjadi sebuah sosok yang belum pernah Panji lihat selama ini. Astagfirullah. Panji mengusap-usap matanya, namun tetap saja sosok tersebut masih terus memandangi Panji. Sosok hitam berbulu dengan 8 tangan serta taring yang tumbuh tidak beraturan di sekitar mulutnya. Melihat itu, sontak Panji langsung merebahkan dirinya kembali dan menutupi tubuhnya dengan selimut hingga kepala. Badannya benar-benar gemetar, bukan karena penyakit yang sedang dideritanya, tapi karena rasa takut yang tidak bisa dikendalikan olehnya. Panji mencoba mencari pertolongan, tidak ada jawaban. Rumahnya terasa begitu sepi. Dan lagi Panji mencoba memanggil kedua orang tuanya, namun tetap sama saja tidak ada jawaban. Kini Panji hanya bisa meringkuk di bawah selimut. Pikirannya benar-benar kacau. Terlebih suara geraman dari makhluk itu juga tidak kunjung hilang. Ingin rasanya dia lari, tapi tubuhnya benar-benar terasa lemas. Dan tiba-tiba semua benjolan itu muncul setelah kamu melihat sosok itu, Ji. Tidak, setelah itu aku seperti tertidur kelelahan. Tapi aku kembali terbangun karena mendengar suara riuh gemerincing tapak kuda. Aku tidak berani melihat apa yang ada di luar. Sudah cukup dengan sosok yang terus mengamatiku dari arah jendela, tapi tiba-tiba pintu kamarku terbuka dengan keras. Kaget, aku kira itu adalah orang tuaku, namun ternyata di sana sudah berdiri sosok wanita yang sangat cantik, namun begitu mengerikan. Wanita? Seperti apa wanita itu, Ji? Bima mulai merasa khawatir, entah kenapa saat mendengar cerita dari Panji. Beberapa kali dia merasakan panas di tangan kanannya. Wanita dengan pakaian kuning dengan rambut disanggul serta mata yang berwarna kemerahan. Lalu apa yang dilakukan oleh wanita itu? Maya juga sudah mulai diliputi rasa khawatir dalam hatinya. Jelas sosok yang mendatangi Panji bukan sosok sembarangan. Dia berjalan ke arahku dan mengusap-usap kepalaku. Aku sama sekali tidak bisa bergerak. Setelah itu, seketika menjadi gelap dan paginya keadaanku sudah seperti ini. Bima langsung mengheningkan tubuhnya ke punggung sofa. Pikirannya benar-benar kalut, ketakutannya benar-benar terjadi. Apa yang Bima lihat dan mimpikan memang menjadi sebuah peringatan untuknya. Tidak perlu orang pintar untuk menggabungkan semua ini. Sudah jelas kalau memang sedang ada yang berniat mencelakai keluarga Panji. Aku penasaran dengan wanita yang Panji katakan, Mbak. Bima dan Mbak Maya mereka sudah ada di taman belakang rumah Pak adenya. Sesekali Bima tersenyum simpul mengingat betapa mereka sibuk memikirkan keselamatan Maya di tempat ini. Wanita yang mana, Bim? Ya, kedua wanita yang menemui Panji. Entah kenapa setiap kali aku teringat dengan kedua wanita yang aku lihat di pantai, terus saja aku merasakan cempoko kuning selalu bereaksi. Apa memang semua ini ada hubungannya? Aku tidak tahu, Bim. Sekarang aku hanya bisa menduga. Saat kau berusaha untuk mengecek apa yang sedang terjadi di rumah Panji, aku dengan jelas melihat energimu keluar dan merambat mengelilingi rumah. Aku berpikir mungkin itulah yang menyebabkan kamu mendapatkan peringatan. Lalu, ya itu semua pilihanmu, Bim. Bagiku kau yang sudah menantang mereka. Kalau semua sudah memperingatkanmu dan kau masih mencoba untuk mencari tahu, berarti sudah jelas kan?
Bima terdiam dengan apa yang diucapkan Maya. Di satu sisi dia tidak tega dengan kondisi Panji saat ini. Akan tetapi dia juga merasa penasaran dengan semua rentetan kejadian yang diterimanya akhir-akhir ini. Simba. Kenapa dengan Simba, Bim? Sudah pasti ada sesuatu, bahkan aku tahu sendiri. Saat aku berhadapan dengan Ki Ganang, dia yang mengembalikan Cempoko Kuning padaku. Aneh kan dengan adanya peristiwa yang ku alami, dan tiap kali aku mengingat, pasti Cempoko Kuning selalu bereaksi. Tiba-tiba saja udara sekitar menjadi sesak, angin dingin mulai hadir di sekitar mereka. Maya tersentak dengan perubahan medan energi yang terjadi di sekitarnya. Dia tahu pasti Bima sedang melakukan sesuatu. Benar saja, di depan mereka saat ini sosok Romo Sengkono sudah hadir dengan rupa wujud buta yang mengerikan. Meskipun Maya sudah sering melihat sosok tersebut, tetapi tetap saja tubuhnya gemetar saat melihat sosok itu hadir. Ono boleh. Romo Sengkono tengah berdiri menatap Bima dan Maya bergantian. Bisakah kau membawa kami bertemu dengan Simba? Kami? Siapa maksudmu dengan kami, Bim? Ya aku sama kamu, Mbak. Emang siapa lagi? Bima nyengir tidak berdosa. Romo Sengkono tidak langsung menjawab. Beberapa saat dia terdiam dan menutup matanya, seolah sedang berkomunikasi dengan sesuatu yang tidak nampak di mata Bima. Nanti malam lakukan tirakat seperti yang sudah kuajarkan. Romo Sengkono langsung saja menghilang dari pandangan Bima dan Maya. Gila kamu, Bim. Maya beranjak pergi meninggalkan Bima. Tersenyum, Bima tahu sebenarnya sepupunya itu juga sudah lama penasaran dengan sosok Simba yang dulu pernah menemuinya setahun yang lalu. Malam sudah datang, Bima memutuskan untuk menginap di tempat budenya. Sedari sore Maya selalu mengoceh untuk memikirkan kembali keputusan yang dia buat. Tapi bukan Bima namanya, kalau sudah berkeinginan, pasti sebisa mungkin dia akan selalu mencoba untuk mendapatkan apa yang dia mau. Terlebih ini menyangkut keluarganya dan Panji. Sekali lagi, Bim, apa kamu sudah mantap dengan pilihanmu? Serius, Mbak, kalau memang Mbak Maya tidak mau ikut, aku tidak memaksa. Bima sadar kekhawatiran yang sepupunya rasakan. Dia tidak mau memaksa Maya, terlebih apa yang akan dilakukannya sangat beresiko nantinya. Maya terus saja memandang Bima seperti sedang mempertimbangkan sesuatu. Ya, aku udah berhutang nyawa padamu. Setidaknya aku bisa mencegahmu untuk berbuat bodoh nantinya. Mari kita lakukan. Bima yang mendengar itu hanya terkekeh dan langsung duduk bersila. Kini mereka saling berhadapan. Bima sudah berkonsentrasi. Beberapa waktu dia tidak merasakan apa-apa, namun lama-kelamaan Bima hanya mendengar tarikan nafas dan detak jantung yang ada di dalam dadanya. Suasana semakin terasa senyap. Angin dingin mulai berhembus. Sesekali Bima merasakan kulitnya seperti tersentuh es batu yang sangat dingin. Hingga dia merasakan sensasi yang amat dia kenali, sebuah tarikan-tarikan kecil di ujung kepalanya. Tiba-tiba saja ada sesuatu yang menariknya kuat ke belakang. Buka matamu. Mereka membuka matanya. Dia saat ini tengah berada di pekarangan gubuk Simba. Dilihatnya Maya juga sudah berdiri dan memandang sekeliling. Ada sesuatu yang jatuh ke perut Bima. Sebuah kenangan saat sosok laki-laki itu tengah berdiri di depan amben yang dulu sering mereka gunakan. Sekali lagi Bima memandang sekitar. Keadaan di sini tidak banyak berubah. Masih banyak penduduk alas lali jiwa yang berseliweran, tapi tidak berani mendekat ke arah gubuk Simba. Ayo. Simba sedang pergi. Tidak tahu, ditunggu saja. Lama mereka menunggu, bahkan tidak ada satupun dari mereka yang berani mengetuk pintu gubuk milik Simba. Sudah lama kalian menunggu, Le. Mendengar itu, Bima yang sedang melamun langsung melompat jatuh, sedang Maya menjerit dan langsung berdiri menoleh ke sumber suara. Lah ngopo do kaget kaya urut demit wae. Simba. Melihat itu Simba tersenyum dan mengusap-usap kepala Bima, sedangkan Maya masih terus diam. Dia bingung apa yang harus dilakukannya.
Rene Ondo, ndak usah wedi. Mendengar itu Maya langsung melangkah dan mencium punggung tangan Simba. Sudah, kalian duduk dulu. Simba masuk dulu. Ini diminum dulu. Sudah lama kan tidak minum air beningnya Simba. Simba sudah keluar dari dalam gubuk dan membawa kendi di tangannya. Tidak berlama-lama Bima langsung saja menerima air tersebut dan langsung meminumnya. Sedang Maya yang baru pertama kali melihat itu hanya dia memandang Bima dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Kenapa, Mbak? Minuman Simba itu enak. Bisa bikin badan seger dan kuat. Sempat ada keraguan di dalam batin Maya, tapi melihat wajah Bima yang bahagia, hatinya tiba-tiba saja mantap menerima kendi berisikan air bening tersebut. Gimana? Enak kan, Mbak? Aneh. Air ini bening tapi rasanya manis. Apalagi ada pendar warna keemasan yang muncul di dalamnya. Mendengar ucapan Maya, justru Bima yang kebingungan. Dia sama sekali tidak melihat pendar cahaya yang dimaksud oleh sepupunya itu. Bima menoleh ke arah Simba. Rapopo, kamu sama saudaramu ya jelas berbeda, Tole. Satu bisa berkelahi, satu bisa menyembuhkan. Wis, iku engko iso diomong nih. Sekarang apa keperluan kalian tiba-tiba ke sini? Maaf, Mbah, saya mau tanya. Bima langsung saja menceritakan semua kejadian yang dia alami, tentang bagaimana dia melihat sosok wanita dengan energi yang begitu besar sampai rasa panas yang muncul di tangannya. Semua sudah kehendak Tuhan, Le. Tidak ada yang bisa mencegah atau melancarkan. Darah yang ada dalam dirimu itu punya sejarah sendiri. Sang raja bukan sembarang orang. Kalau sudah waktunya kamu akan tahu. Sekarang masalahnya bukan itu, tapi kalau kamu memang berniat menolong temanmu, kamu harus bisa membuat cempoko kuning keluar dari pusaka yang kamu bawa. Tapi Mbah, bagaimana caranya biar saya membuat cempoko kuning keluar? Kini Simba sudah duduk bersila di depannya. Simba terdiam. Dia memandang lurus mata Bima tanpa berkedip sedikit pun, seolah sedang membaca sesuatu yang tidak Bima ketahui. Kromo Sengkono, Simba, sedikit tahu. Kromo Sengkono langsung saja berjalan ke arah Bima tanpa ada peringatan dan aba-aba. Tiba-tiba saja dia menyentuh pundak Bima. Sekali lagi Bima merasakan sensasi terhimpit benda padat yang menyesakan. Saat membuka mata, dia sudah berpindah ke halaman gubuk Simba. Bima memandang Kromo Sengkono. Tidak paham apa maksud Simba meminta Kromo Sengkono untuk membawanya pindah ke pekarangan gubuk. Ada apa? Bima melihat lurus ke arah Kromo Sengkono. Bukannya menjawab, justru Kromo Sengkono tersenyum menyeringai. Seketika Bima sadar apa tujuan Simba. Tanpa menunggu komando, langsung saja dia memusatkan energi di kedua tangannya. Bagus. Di dalam pertarungan tidak pernah akan ada apa-apa. Sudah setahun aku melatihmu, saatnya kini menguji kemampuanmu, Bim. Bima tersenyum, jantungnya berdebar dengan keras. Sudah lama sekali Bima ingin memukul kepala Kromo Sengkono. Entah kenapa dia selalu merasa sebal saat mulut pedas Kromo Sengkono mengucapkan sesuatu yang menyebalkan. Kau takut, Bim? Maumu? Bima terus saja memandang Kromo Sengkono. Tersenyum, tiba-tiba saja Kromo Sengkono sudah menghilang. Bima menajamkan batinnya. Benar saja. Untung Bima sudah belajar menajamkan batinnya. Sesuai perkiraannya, pasti Kromo Sengkono akan menyerang dari belakang. Beruntung Bima langsung sigap menghindar, walau dia harus mundur beberapa langkah karena efek serangan yang diberikan oleh Kromo Sengkono. Kau tahu itu curang. Aku tidak pernah bisa berpindah tempat sepertimu. Apa ini yang biasa dilakukan demi seperti kalian selalu bermain licik?
Semuanya dalam perang. Kali ini giliran Bima yang mencoba menyerang Kromo Sengkono. Keduanya saling serang dengan kekuatan yang mengerikan. Bahkan pohon-pohon yang terkena serangan mereka tiba-tiba saja langsung terbakar dengan hebat. Sementara itu, astaga. Kenapa, Nduk? Jangan kaget kalau sudah di sini. Nggih, Mbah. Tapi saya tidak tahu kalau Bima bisa berkelahi. Awakmu ya iso, Nduk, tapi dudu Kromo Sengkono sing bakal ngajari kowe. Sekarang Simba ajari caranya biar kamu bisa melihat orang-orang yang punya niat jelek pada orang lain. Maya terpukau, dia sejenak memandang Simba. Kenapa, Nduk? Sini aku kasih tahu sedikit. Kabeh menungso iku duwe kelebihan. Tidak ada yang sama, yang ada itu mirip. Jadi kalau Bima belajar ilmu kanuragan, ya memang dia punya kelebihan untuk bertarung. Kalau kamu memaksa belajar ilmu kanuragan, ya bisa, tapi tidak akan bisa melebihi saudaramu. Nggih, Mbah, saya ikut saja. Memang laki-laki dan perempuan itu berbeda. Sekarang duduk bersila, terus rasakan apa saja yang ada di sekitar sini. Tenangkan pikiranmu, biarkan semua mengalir dari hati sampai ke pikiran. Maya mulai melakukan apa yang Simba minta. Awalnya dia tidak merasakan apa-apa. Namun tiba-tiba saja semua berubah. Dia mendengar dan melihat di dalam kepalanya semua yang terjadi di sekitarnya. Semua teriakan dan amarah, kebahagiaan dan kesedihan bercampur menjadi satu. Sekarang fokus dengan apa yang ingin kamu lihat. Biarkan semua yang tidak ingin kamu lihat. Rasakan sampai hatimu bisa merasakan apa yang ingin kamu ketahui. Maya mencoba untuk memfokuskan keinginannya untuk mengetahui apa yang Bima rasakan. Melihat apa yang ingin Bima lakukan, perlahan dia bisa melihat Bima yang sedang bergerak lincah menghindari serangan demi serangan yang dilontarkan oleh Kromo Sengkono. Bahkan beberapa kali Bima juga membuat serangan yang mematikan. Lebih jauh lagi, Maya sekarang merasakan kegigihan yang ada dalam batin Bima. Namun tiba-tiba saja semua berubah. Kini Maya sedang berdiri di atas pasir, kebingungan dengan apa yang sedang terjadi. Tidak usah khawatir, Simba. Maya mendengar suara Simba. Kini dia mengedarkan pandangannya. Tidak ada seorang pun yang ada di sana. Pantai itu benar-benar sepi. Maya berjongkok mencoba mengambil pasir dengan tangannya. Jelas dia bisa merasakan butiran pasir yang menggesek kulit telapak tangannya. Seketika Maya menoleh. Jauh di depannya kini dia melihat sebuah pertarungan. Buru-buru dia melangkah, kaget dengan apa yang dia lihat. Bima sedang berdiri dengan satu sosok cantik dan di hadapannya ada sosok Kromo Sengkono, Banaspati, serta Pak Arif yang tergeletak tidak sadarkan diri. Menarik nafas dalam-dalam, Maya sudah berada di amben gubuk Simba. Nafasnya memburu. Sesekali dia melihat Bima yang tengah menikmati pertarungannya dengan Kromo Sengkono. Mbah, itu tugasmu menjaga saudaramu biar tidak salah jalan. Maaf, Mbah, saya harus bagaimana? Kamu nanti akan tahu apa yang harus kamu lakukan. Simba tidak bisa memberitahu semua. Darah yang ada dalam dirimu dan Bima itu bisa membuat tentram, tetapi juga bisa membuat cilaka. Apa ini ada hubungannya dengan demit yang membuat Panji cilaka, Mbah? Semua ada hubungannya. Sengaja aku ajak ke sini biar cucu perempuanku bisa menjaga saudaranya. Tersentak, Maya hanya bisa menghela nafas. Dari awal memang dia sudah curiga.
Semenjak pertemuannya dengan Simba setahun lalu, pasti ada sesuatu yang memang berkaitan antara dirinya dan Bima. Bima sudah terlihat kelelahan, nafasnya mulai tersengal-sengal. Sudah sampai batasmu, nak. Bima tersenyum, dia benar-benar tidak menyangka kekuatan dari sosok penjaganya begitu hebat. Yang Bima sadari makhluk itu belum sepenuhnya mengeluarkan kekuatan yang dimilikinya. Kita istirahat dulu. Jangan terlalu memaksakan diri. Tunggu, aku masih bisa bertarung. Bima tersungkur, ia merasa badannya begitu letih. Sigap Kromo Sengkono langsung berpindah ke samping Bima dan membawanya ke amben yang ada di depan gubuk Simba. Bima kenapa? Dia terlalu memaksakan diri. Energinya habis terkuras. Sekarang coba sembuhkan saudaramu, Duk. Bagaimana caranya, Mbah? Seperti yang saya ajarkan tadi. Terus tenagamu dialirkan ke Bima. Mengerti, Maya segera berjalan dan duduk bersila di samping Bima. Ia buru-buru menutup mata dan mencoba mengalirkan energinya. Kebanyakan, Duk. Jangan nafsu. Yang tenang, biarkan mengalir sendiri. Kamu sedang menyembuhkan sukma, bukan raga. Jangan sampai malah tenagamu merusak sukma Bima. Mengangguk, kali ini Maya menghela nafas berkali-kali. Dia memusatkan perhatiannya untuk menyembuhkan Bima, sekaligus juga melepaskan semua emosi yang ada dalam batinnya. Kini terlihat aliran energi dari Maya merambat ke arah tubuh Bima. Perlahan energi tersebut seperti tersedot masuk ke dalam tubuh Bima. Simba yang melihat itu hanya tersenyum, sedang Kromo Sengkono menggelengkan kepalanya, takjub dengan kemampuan Maya yang langsung bisa belajar dengan cepat. Dara Sang Raja memang hebat. Eling pesan kundo, jaga saudaramu. Berbarengan dengan perasaan seperti tertarik ke belakang, mengerjap Maya sudah berada di kamar Bima. Astaga Bim. Maya langsung merangkak ke arah saudaranya. Kini Maya melihat dengan jelas tubuh Bima terbaring ke belakang dengan posisi kaki masih bersila. Serta ada darah yang keluar dari mulutnya. Buru-buru Maya mencoba membenarkan posisi Bima dan mengelap darah yang hampir sudah mengering. Menengok ke arah jam, ternyata sudah hampir subuh. Bima terbangun, badannya begitu sakit dan pegal-pegal. Jam juga sudah menunjukkan pukul 11 siang. Astaga. Bima langsung bangkit berdiri, dirinya benar-benar lelap sekali tertidur. Terakhir dia ingat kalau masih ada di depan gubuk milik Simba. Keluar dari kamar, Bima tidak mendapati seorang pun. Suasana rumah budenya terlihat begitu sepi. Merasa di rumah sendirian, Bima segera pergi ke kamar mandi, berniat untuk membersihkan diri. Baru saja Bima melangkah. Udah bangun, Bim? Loh, kirain sekolah, Mbak. Ngapain kamu di rumah? Males, capek rasanya. Apalagi semalam badanmu demam. Ya udah sekalian aja libur buat nemenin kamu. Buruan mandi. Ada yang ingin aku bicarakan. Bude kemana, Mbak? Lagi ada acara di luar sama temennya Bim. Kenapa, Mbak? Aku hanya berpikir bagaimana kalau aku mencoba untuk mengecek apa yang sebenarnya terjadi dengan Panji. Bagaimana caranya? Dia masih belum paham bagaimana cara Maya bisa mengecek keadaan Panji, karena kemarin saja saat mereka di sana tidak melihat apapun. Saat berada di gubuk Simba waktu kau sedang bertarung dengan Kromo Sengkono, Simba mengajarkanku bagaimana cara untuk melihat niatan buruk seseorang. Bima tertegun, kembali dia memikirkan perkataan Maya. Di sisi lain dia setuju dengan usulan Maya, tapi di sisi lainnya dia juga khawatir. Entah Mbak, sebenarnya aku setuju dengan usulanmu, tapi aku juga khawatir dengan apa yang pernah aku lihat dan aku rasakan saat bertemu dengan makhluk itu. Sedang aku sendiri juga masih belum tahu bagaimana caranya mengeluarkan cempaka kuning. Benar, kita masih terlalu muda. Lebih baik kita lihat dulu semuanya.
Tapi aku juga penasaran dengan kemampuanmu, Mbak. Maksudnya? Ya, idemu bisa kita coba. Toh kita juga mau membantu Panji kan? Maya mendecakkan lidahnya. Dia paham dengan maksud Bima. Sedikit menyesal, memang awalnya dia hanya ingin mencoba, namun sekarang justru malah seperti menguji kekuatan yang dimilikinya. Tenang, Mbak, kita punya teman yang bisa kita andalkan. Bima tersenyum saat melihat Kromo Sengkono sudah muncul di hadapannya. Mereka diam cukup lama, sama halnya seperti seorang anak remaja lainnya. Kadang mereka masih mengikuti nafsu secara terburu-buru, bahkan sampai tidak memikirkan resiko yang akan mereka terima. Namun di balik itu semua, Bima dan Maya hanya ingin membantu teman mereka yang sedang terkena musibah. Lalu bagaimana denganmu, Bim? Cempoko kuning? Sekilas Bima melihat ke arah Kromo Sengkono mencoba mencari jawaban. Ono waktune, ketika kamu membutuhkan cempoko kuning, sekarang tinggal niatmu. Cempoko kuning itu bukan hanya sekedar pusaka. Bima termenung, dia berpikir mengingat-ingat kejadian saat dimana cempoko kuning masuk dan mengendalikannya. Wadah, maksudmu, Bim? Cempoko kuning selalu muncul di saat aku sedang terjepit. 2 kali dia menggunakan tubuhku. Pertama saat bertemu Gendiswari, dan yang kedua saat berhadapan dengan Dewi. Dan kalau memang benar, berarti yang harus aku lakukan adalah memperkuat diriku dan juga membuat hubungan atau koneksi dengan cempoko kuning. Begitu kan? Sekarang apa efeknya ketika aku harus berlatih denganmu setiap hari? Tidak hanya perkara belajar kanuragan, itu hanya sebagian. Niat, ketetapan hati, nafsumu. Bima terdiam kali ini, otaknya berputar cepat. Memori kecil tiba-tiba saja mencuat ke atas permukaan ingatannya. Teringat dengan ucapan Pak Arif kalau semua tergantung dengan Bima. Jika dia berniat atau melakukan sesuatu yang buruk, maka mereka akan melakukan hal yang sama. Begitu juga sebaliknya. Sementara itu Maya hanya diam dan terus memperhatikan. Dia masih menerka-nerka apa yang sedang saudaranya itu pikirkan. Sudah paham? Sampun, Bim. Sekarang aku paham, Mbak. Cempoko kuning akan muncul jika aku sebagai wadahnya sudah siap dan mampu untuk menampung energinya. Tunggu, apa maksudmu dengan wadah? Bisa saja nanti justru dia yang malah mengendalikan dirimu seutuhnya. Bima terdiam, ia memejamkan mata. Tidak, Mbak, bukan seperti itu. Berbeda dengan Gendiswari saat mencoba menguasaimu. Sukmaku tidak keluar, dia masih tetap di tempatnya. Kupikir karena energi kami yang sudah menyatu satu sama lain. Dan jika teoriku ini benar, maka semua ini masih ada hubungannya dengan darah sang raja. Maya terpana, dia tidak mengira kalau Bima bisa berpikir sejauh itu. Teringat dengan wejangan Simba, Maya hanya tersenyum dan mengangguk. Berniat mulai saat ini dia akan lebih memperhatikan Bima. Siap-siap, Mbak. Setelah ini kita pergi ke rumah Panji. Beruntung kalau kita bertemu dengan orang tuanya. Bima mulai beranjak meninggalkan tempat duduknya. Sedangkan Maya masih terdiam mencoba meyakinkan hatinya kalau apa yang akan dilakukannya tidak akan membuat masalah baru. Udah siap? Enggak. Aku aja yang di depan, Bim. Aku masih mau hidup lama. Udah, ayo. Kalau kamu yang bawa, bisa besok pagi kita baru sampai di tempat Panji. Bima mulai menstarter kendaraan yang dinaikinya. Maya hanya pasrah. Berkali-kali dia menghela nafas dalam-dalam. Sepanjang perjalanan Maya hanya terdiam. Hatinya tidak pernah berhenti untuk berzikir. Sungguh sangat gila Bima mengendarai motornya dengan kecepatan di luar nalar. Satu hal yang Maya ingat-ingat, dia harus memberitahu Sekar untuk segera menjual motor sport yang dibelikan untuk Bima, agar tidak ada korban lain selain dirinya. Turun, Mbak. Kenapa sih wajahmu? Besok kalau udah ngerasain pindah tempat bareng Kromo Sengkono, jadi nggak kaget, Mbak. Kalau rencana kita gagal setelah diboncengin kamu dan aku mendapatkan trauma psikologis, lihat aja Bim, obat penenang yang kamu minum tidak akan pernah manjur. Mendengar itu justru malah Bima tertawa dan langsung saja berjalan ke arah gerbang rumah Panji.
Maya segera mengejar Bima yang sudah masuk ke dalam pekarangan rumah. Bim, tunggu. Saat sudah di dalam, jika nanti kita tidak bertemu dengan orang tua Panji, aku butuh foto mereka, dan ingat jangan sekalipun mengeluarkan energimu di sini. Paham? Yang kedua, aku paham, Mbak. Tapi buat apa foto dari orang tua Panji? Aku bisa mengecek dari mana saja, asal sudah tahu nama dan wajah dari orang yang ingin aku lihat. Dan aku tidak mau melakukannya di sini. Tersenyum, Bima hanya mengangguk, mengerti, dan langsung saja berpaling melanjutkan berjalan ke arah teras rumah. Assalamualaikum. Lama Bima mengetuk dan mengucap salam, tapi sepertinya sedang tidak ada orang di rumah Panji. Kau tahu, Mbak, bagaimana kalau Panji sudah masuk sekolah? Astaga, bego kamu, Bim. Maya kesal dan langsung saja duduk di salah satu bangku yang ada di sana. Sudah 1 jam lebih mereka menunggu hingga Bima melihat ada sebuah mobil yang masuk ke dalam pekarangan rumah. Sepertinya itu mereka, Mbak. Bima sudah berdiri dari duduknya. Benar saja, kini mereka melihat keluarga Panji tengah keluar dari mobil bersama satu orang yang belum pernah Bima lihat. Bim, udah lama? Enggak, Pak, baru datang. Sejenak Bima memperhatikan ke arah Panji. Entah kenapa dia melihat ada kekosongan di sorot mata temannya itu. Ya sudah, ayo masuk dulu. Gimana kondisi kamu, Ji? Bima sudah duduk di ruang tamu. Kini Panji terlihat berbeda. Tatapannya kosong, bahkan hampir seperti orang yang sudah tidak memiliki semangat hidup sama sekali. Bima tidak berani mengecek keadaan Panji menggunakan kemampuannya. Selain peringatan dari Maya, kini laki-laki dengan pakaian serba hitam itu terus memperhatikan Bima dan Maya bergantian. Kenalin, Bim. Ini Ki Suratno yang akan mengobati Panji. Memangnya Panji kenapa, Pak? Ya mungkin kamu nggak bakal percaya, Bim. Sudah beberapa waktu Panji seperti ini. Dibawa berobat ke dokter tidak ada perubahan. Sekarang kami coba untuk berobat alternatif. Kata Ki Suratno, saat ini Panji sedang terkena guna-guna. Guna-guna? Memang siapa yang sudah ngelakuin, Pak? Bima mengerutkan dahinya. Di sebelahnya Maya terus saja terdiam dan melihat ke arah Panji. Sesekali dia melirik ke arah Akbar dan Ki Suratno. Entah, Bim, Bapak juga tidak tahu. Terus ngobatinya gimana, Pak? Nanti ada semacam ritual yang harus dilakukan. Demit yang ada di tubuh Panji harus segera dihilangkan. Sebaiknya kita siapkan sekarang, Pak. Bima, kalau boleh, saya mau nemenin Panji, Pak. Bima memotong ucapan Akbar. Maya langsung saja menolehkan kepalanya ke arah Bima. Ingin sekali dia menjita kepala bocah ingusan itu. Akbar terlihat bingung dengan permintaan Bima. Sudah, biarkan mereka ikut, Pak. Asal tidak mengganggu proses ritual yang sedang saya lakukan nantinya. Setelah itu mereka menyiapkan beberapa perlengkapan yang ditempatkan di ruang keluarga, seperti kasur untuk tempat berbaring Panji, serta beberapa kembang, kopi hitam, air putih, kemenyan, dan dupa. Bima yang melihat itu sedikit geram. Setahu dirinya justru syarat-syarat yang digunakan malah bisa mengundang sosok lainnya. Kini Panji diminta untuk tiduran. Ki Suratno juga sudah duduk bersila serta membakar kemenyan dan dupa di depannya. Beberapa menit berlalu, semua nampak normal hingga tiba-tiba saja tubuh Bima sedikit tersentak. Ada sesuatu yang hadir. Nafas Bima mulai terasa sesak dan putus-putus. Hidungnya seketika mencium bau air laut dan garam yang begitu pekat. Tenang, Bim. Maya sudah memegangi lengan Bima. Suasana ruangan keluarga Panji sudah berubah. Udara yang awalnya terasa hangat kini berganti menjadi hembusan angin tipis yang dingin. Tepat di depan mereka, Bima melihat lagi sosok yang pernah ditemuinya saat Panji kesurupan di sekolah. Makhluk hitam berbulu dengan mata merah serta memiliki 8 tangan dan gigi yang mencuat tidak beraturan. Kini dengan jelas Bima bisa mendengar nafas dari sosok yang ada di depannya. Giginya saling bergemeretak. Tiba-tiba saja bulu kuduk Bima meremang dengan hebat. Bahkan dia merasakan pegangan tangan Maya yang menguat.
Sosok demit itu kini terus saja memandang Ki Suratno yang masih duduk bersila dan membaca mantra, hingga tiba-tiba saja sosok itu seperti tersenyum dan gelas kopi dan air putih yang ada di atas tampak seketika pecah, seolah ada orang yang menaruh petasan di dalamnya. Bocah wingi sore harap main-main. Bima sudah bersiap jika tiba-tiba saja sosok itu menyerang. Mau tidak mau dia harus mengeluarkan kemampuannya. Namun sepertinya sosok itu hanya tertarik dengan Ki Suratno yang kini sudah mengangkat sebuah keris. Sosok itu masih terus saja memandangi Ki Suratno. Sesekali kepalanya meneleng ke kanan dan ke kiri, hingga teriakan Ki Suratno. Kejadian itu terjadi begitu cepat. Tidak ada yang bisa mencegah. Bima yang melihat itu syok dan matanya membulat. Ki Suratno tiba-tiba saja menghujamkan keris yang dipeganginya ke arah betis miliknya. Panik, Pak Akbar langsung saja menghambur ke arah Ki Suratno, sedang Bu Eni yang sedari tadi dia melihat kini hanya bisa berucap istighfar berulang kali. Bocah goblok, setelah ini sukmamu jadi milik Nyai. Bim, bantuin Bapak. Bima, tolong jaga Panji sebentar ya. Bapak sama Ibu bawa Ki Suratno ke rumah sakit. Bima hanya mengangguk. Buru-buru dia masuk ke dalam rumah. Di sana Bima mendapati Maya masih berdiri diam melihat Panji dan sosok demit yang ada di depannya. Bima sudah bersiap jika harus bertarung dengan sosok itu. Namun entah kenapa justru demit itu hanya tersenyum dan seketika menghilang dari pandangan, dibarengi dengan Panji yang mulai terbangun. Lah, apaan ini? Kerjaan kamu ya, Bim? Bima berpaling melihat ekspresi dari sepupunya yang kini terlihat keheranan dengan mulut setengah terbuka. Kamu aja yang cerita, Mbak. Kamu beneran gak inget, Ji? Seingatku tadi bapak sama ibu ngajak aku pergi berobat. Terus pas sudah sampai di satu rumah ada bapak-bapak yang keluar pakai pakaian serba hitam. Nah, abis itu kami disuguhi minum. Setelahnya aku ngantuk dan gak inget apa-apa. Sirap. Jadi aku gak bisa sembuh ya, Mai? Kayaknya sih enggak, Ji. Bim, udahlah, Ji. Paling tidak kamu masih hidup walau dengan muka penuh burik. sekali lagi ngomong kubuat mukamu penuh dengan luka codet, Bim. Mampus tuh. Sejenak Bima menatap Panji. Sedetik kemudian keduanya nyengir dan tertawa terbahak-bahak. Masing-masing membayangkan bentuk condet yang akan dibuat Maya di muka Bima. Maya yang melihat itu hanya menghela nafas. Tangannya spontan bergerak memegangi pelipisnya yang tidak terasa sakit. Kedua bayi ini benar-benar ajaib. Dapur di mana, Ji? Di kamar. Bima dan Panji bersamaan saling tatap kembali. Mereka tertawa, sedang Maya yang kesal langsung saja beranjak masuk ke dalam rumah. Sebenarnya Maya tidak berniat ke dapur. Dia hanya ingin memastikan ke dalam rumah Panji. Siapa tahu bisa menemukan petunjuk lainnya. Lama banget, Mbak. Bima mendapati Maya berjalan ke arah mereka membawa nampan dengan 3 gelas minuman. Ke toilet tadi setelah orang tuamu pulang. Kita balik ya, Ji. Takut dicariin. Iya, Mai. Gimana, Mbak? Gimana apanya? Ya kalau pesuruhnya aja begitu kuat, gimana dengan tuanya, Mbak? Justru sekarang aku benar-benar khawatir kalau kita melangkah terlalu jauh. Tadi aku juga sempat berpikir seperti itu, tapi aku juga ingat, walau fisikku tidak terluka, tapi terjerat dengan mereka sungguh sangat menyiksa. Sekarang lihat, Mbak, apa yang sudah terjadi dengan Ki Suratno. Bukannya kamu sendiri yang bilang kalau kita punya teman yang hebat, Bim? Dia sudah tahu semua risiko yang akan terjadi, tapi dengan kejadian yang tadi dia lihat, justru dirinya malah merasa harus membantu Panji. Bima terdiam, kembali meyakinkan batinnya. Kalau kita mau mencoba kemampuanku, sebaiknya nanti setelah bapak dan ibu sudah pergi tidur. Maya langsung beranjak meninggalkan Bima. Udah siap, Mbak? Kini mereka berdua tengah duduk bersila di kamar Bima. Beberapa jam sebelumnya Bima mengukuhkan niatnya. Bahkan dia sampai memanggil Kromo Sengkono untuk meminta pendapat.
Tapi bukannya merasa lebih baik, justru Bima kesal karena sosok penjaganya itu hanya diam dan tidak menjawab pertanyaan Bima. Sudah, jika nanti aku masuk terlalu jauh, segera bangunkan ya Bim. Kalau tidak kuat jangan dipaksa. Kamu sudah tahu resikonya. Kromo Sengkono tiba-tiba saja sudah berdiri di ujung kamar Bima. Sontak keduanya menoleh dan tersenyum. Maya mulai memejamkan matanya, mengatur nafas natural mungkin. Pikirannya terfokus dengan Panji. Dia ingin melihat kilasan apa yang sudah dilakukan oleh laki-laki itu. Udara tiba-tiba saja menjadi dingin. Terasa seperti ada yang menaruh es di kulit Maya yang terus saja menjalar dari kaki hingga kepala. Perlahan dia bisa merasakan dan melihat rumah Panji walau masih terlihat kabur. Maya terus saja berkonsentrasi. Hingga kini Maya tengah berdiri di sisi samping ranjang Panji. Dia melihat laki-laki itu tengah meringkuk dengan badan menggigil. Sesaat tidak terjadi apa-apa hingga masuklah Eni yang tengah berbicara kalau dia mau pergi keluar. Adegan berganti, Panji beranjak menuju pintu. Langkahnya terlihat sempoyongan. Saat membuka pintu, dia mendapati ada seorang wanita dengan kebaya warna gelap. Maya memperhatikan wanita itu. Ada semacam asap hitam tebal yang terus saja menguar dari atas kepalanya. Adegan berganti lagi. Kini Panji meringkuk ketakutan. Dia melihat sosok hitam besar berbulu tengah menatapnya dari arah jendela hingga ada suara gemerincing tapak kuda. Seketika tubuh Maya merinding dengan hebat walau dia tahu ini bukan kejadian saat ini, tapi nafasnya terasa memburu. Jantungnya berdebar dengan kuat. Pintu kamar milik Panji terbuka tiba-tiba dengan suara keras. Kini Maya benar-benar ketakutan. Dia dengan jelas melihat sosok wanita anggun dengan kebaya berwarna kuning dan selendang yang diselampirkan di kedua tangannya. Tiba-tiba saja Maya terpental saat melihat mata sosok wanita itu. Tersadar Maya sudah berada di tempat yang tidak dikenalinya. Banyak pohon-pohon jati besar yang tumbuh di sekitarnya. Mengedarkan pandangan, Maya melihat di depannya ada sebuah rumah kayu kecil. Melangkah perlahan dia menuju ke tempat tersebut, merasa ada sesuatu yang memanggilnya untuk ke sana. Belum juga sampai, kini dia mendapati ada seorang wanita yang tengah buru-buru berjalan ke arah gubuk itu. Maya benar-benar curiga dengan wanita yang ada di depannya. Buru-buru dia melangkah lebih dekat. Kini wanita itu tengah mengetuk pintu gubuk. Dan keluar seorang perempuan tua yang sudah setengah bungkuk. Mereka sedang membicarakan sesuatu. Wis oleh syarate. Sampun Nyi. Ya sudah, ayo masuk. Maya mengikuti, perasaannya tidak menentu. Kecurigaannya semakin besar. Berpikir kalau wanita-wanita ini pasti ada hubungannya dengan kondisi Panji saat ini. Saiki lakumu tinggal pergi ke sisi laut sana malam Sabtu lagi. Paham? Jantung Maya berdetak lebih keras. Kepanikan muncul di dalam dirinya saat melihat wanita muda yang duduk bersimpuh di depannya adalah wanita yang sama yang dia lihat saat Panji tengah membuka pintu rumahnya. Tiba-tiba saja Maya merasa ada yang menarik tubuhnya. Membuka mata, dia melihat kepanikan tergambar jelas di wajah Bima. Badan Maya penuh dengan keringat. Ada apa Bim? Tanya Maya penasaran saat melihat Bima tiba-tiba saja beranjak dan keluar dari kamar. Menghela nafas, Maya mencoba mengembalikan kesadarannya dan segera menyusul Bima yang sudah berdiri di taman belakang. Bim, ada apa? Ada yang datang, Mbak. Baru kali ini dia melihat ada nada getir yang muncul dari ucapan Bima. Biasanya Bima selalu cuek saat ada sosok demit yang hadir di sekitarnya. Benar saja, baru beberapa detik Bima terdiam. Kini mereka mendengar sayup-sayup suara gemerincing tapak kuda. Apa itu Bim? Maya ketakutan. Bima hanya menggeleng. Suara itu semakin kencang sampai mereka menoleh ke arah pintu utama. Di sanalah suara itu berhenti. Tidak ada seorang pun yang berani bergerak. Kini dengan jelas Bima mendengar suara pintu yang terjeblak terbuka dengan keras. Satu sosok yang membuat dirinya merasa gemetar tengah berjalan anggun. Sosok perempuan dengan baju kebaya berwarna kuning dengan selendang yang diselampirkan di kedua tangannya.
Tidak ada senyuman dari wanita itu, walau wajahnya terlihat datar, tapi tatapannya benar-benar menghunus. Bahkan sosok Romo Sengkono yang dari tadi ada di dekat Bima kini sudah pergi entah kemana. Sosok itu kini sudah berdiri di depan Bima dan Maya. Lama dia memandangi mereka berdua. Ya bagus. Nduk Sengayu, aku kan sudah memberitahu pada kalian berdua, jangan ikut apa-apa yang bukan menjadi urusanmu. Ia tersenyum, bukan senyum lembut tapi senyum penuh dengan ancaman. Bima dan Maya terdiam, mereka benar-benar tidak bisa berkutik sama sekali. Tangan kanan Bima mulai terasa panas. Seketika sosok itu melihat ke arah tangan kanan Bima, dia tersenyum dan berkata, barang yang ada di tanganmu belum tentu bisa menjamin keselamatan keluargamu. Aku beri pilihan, biarkan mereka jadi peliharaanku. Apa aku buat berantakan tempatmu? Sopo kowe? Orang penting sopo aku. Sekali lagi aku beritahu Cek Bagus, aku masih melihat darah yang mengalir di badanmu. Makanya aku tidak sembarangan mengambil nyawamu, seperti manusia yang tadi siang ikut campur dengan urusanku. Wanita itu langsung saja menghilang dan meninggalkan bau bunga sedap malam yang begitu pekat. Seketika tubuh Bima melemas, dia tahu apa yang dimaksudkan dengan ucapan demit yang ada di depannya ini. Sedang Maya sudah merosot terduduk di lantai, dia benar-benar ketakutan sekarang. Bim mau kemana? Sebentar. Beberapa saat Maya menunggu, memejamkan matanya, mencoba mengatur nafas dan detak jantungnya. Mbak. Bima sudah ada di samping Maya, membuka mata. Maya mendapati Bima tengah jongkok di sampingnya dan memegangi handphone miliknya. Kenapa? Tidak menjawab, Bima hanya menyerahkan handphone miliknya. Bim, Ki Suratno meninggal barusan. Dia lari dari bangsal dan menabrakkan dirinya ke mobil yang tengah melaju kencang di jalanan. Bim, aku tahu apa yang kamu pikirkan, tapi kita harus berhati-hati, jangan sampai salah langkah. Maya tahu Bima tengah memikirkan ancaman dari sosok demit wanita itu. Setelah semalam memperlihatkan pesan teks yang dikirimkan oleh Panji, dia langsung meminta Maya untuk segera masuk ke dalam kamar. Jadi Maya belum sempat bercerita tentang apa yang dia lihat. Siapa sebenarnya wanita itu? Wanita itu yang membuat Panji seperti ini. Aku yakin ini hanya permulaan. Mendengar jawaban dari Maya, Bima memutar kepala menghadap ke arah sepupunya. Aku melihatnya semalam. Ada yang sengaja memanggilnya. Dulu saat Gendiswari mencoba menguasaimu, dia menggunakan media sisir. Apa kau tahu media apa yang dia gunakan, Pak? Aku tidak melihat benda apapun, seperti yang kuceritakan. Ada 2 orang manusia yang sengaja memanggil sosok demit itu untuk mencelakai keluarga Panji. Aku tidak tahu alasannya apa, dan sama sekali tidak melihat benda apapun yang mencurigakan. Kalau begitu kita harus mencari tahu. Aku yakin dengan menghancurkan benda atau entah apapun itu bisa membuat sosok demit yang mempengaruhi Panji akan menghilang. Taruhannya nyawa kita, Bim. Kau tahu, Mbak, dengan ucapan sosok demit itu justru aku berpikir, setelah tujuannya terlaksana, meskipun kita diam tidak ikut campur, dia akan mengincar kita berdua. Karena apa? Karena darah kita, darah sang raja. Semua sudah tidak sama seperti dulu. Lebih baik kita bergerak mencari tahu daripada hanya berdiam diri menunggu kematian. Kembali Bima menolehkan kepalanya, pikirannya melayang, membayangkan jika di sini ada Pak Arif, pasti dia bisa memberikan solusi atau setidaknya dia akan mencoba untuk mencari jalan keluar. Lama mereka terdiam, keduanya terbenam dalam pikirannya masing-masing. Simba berpesan padaku agar aku selalu menjagamu.
Matanya mulai memerah, dia sadar akan bahaya yang menghantui mereka. Terlebih ingatan di mana Bima berdiri bersanding dengan sosok demit wanita itu terus saja muncul di depan matanya. Kau tidak perlu ikut campur terlalu dalam, Mbak. Biar aku yang menyelesaikan semuanya. Dia tidak bermaksud sesombong itu. Dia jelas butuh bantuan, tapi Bima juga tidak mau jika keputusannya ini dapat membahayakan orang-orang di sekitarnya. Jangan bodoh, kau tidak akan bisa memecahkan semua ini sendirian. Bima terdiam, menimbang-nimbang, memikirkan apa yang harus dilakukannya saat ini. Sepertinya kita harus kembali ke gubuk Simba, Mbak. Aku juga berpikir seperti itu. Baik, setelah ini kita coba untuk pergi menemui Simba. Mumpung bapak dan ibuku sedang pergi, kita lakukan siang ini. Bima menghela nafas, menutup kelopak matanya. Ia segera menghubungkan batinya dengan Kromo Sengkono. Buka matamu, Bim. Demit wanita itu datang menemuiku dan Maya semalam. Aku mengerti. Sengaja aku pergi karena Simba yang meminta. Simba sudah menerima pesan darimu. Sekarang sudah ditunggu. Bima mengerti. Ia mengangguk dan langsung berjalan menuju ke arah kamar Maya. Mbak Mai. Bima mengetuk pintu kamar sepupunya. Pintu terbuka. Tanpa menjawab ucapan Bima, ia langsung menghambur keluar. Ayo, Simba sudah menunggu kan? Dari mana dia tahu? Spontan ia langsung menengok ke arah Kromo Sengkono yang kini hanya terlihat tersenyum. Tidak mau berlama-lama, segera Bima menyusul Maya. Panggil Kromo Sengkono, Bim. Maya mendapati Bima sudah duduk bersila di hadapannya. Bima mengangguk. Kembali ia memejamkan mata, mencoba untuk mengatur nafas dan mengalirkan energi di sekujur tubuhnya. Beberapa saat mereka terdiam, mencoba terus terfokus dengan tujuan mereka. Hingga Bima merasakan atmosfer di kamarnya berubah. Suhu udara panas tiba-tiba saja merambat pelan menjadi dingin. Tarikan kecil di ujung kepalanya mulai terasa lebih intens. Tiba-tiba saja ada tarikan kuat yang membuat tubuhnya tersentak. Buka matamu. Gimana ini? Bima kebingungan, sedang Maya langsung berdiri dan bergerak mendekat ke arah Bima. Mereka tidak dibawa oleh Kromo Sengkono ke gubuk di mana Simba berada. Candi Sari. Bima memfokuskan pandangannya. Setelah semua terlihat lebih jelas, kini Bima sadar dia telah berdiri di sebuah pelataran yang luas dengan beberapa candi yang mengelilinginya. Tidak usah khawatir. Memang Simba yang meminta Kromo Sengkono untuk membawamu ke sini. Maaf, Mbah. Kenapa saya dan Maya dibawa ke tempat ini? Demit yang kamu temui semalam tutus sembarang demit. Niatmu nulung menungso yang membuat tempat ini terbuka untuk dirimu dan saudarimu. Di sini dulu tempat Cemboko Kuning berlatih bersama Simba. Sekarang waktunya Simba sendiri yang akan mengajarimu. Sendiko Dawo. Jantungnya berdebar keras. Dia tahu Simba bukan sembarang orang. Bahkan kekuatannya mungkin jauh di atas Cemboko Kuning. Sebelum itu, sini. Jimba, tutupan matamu. Lakukan apa yang sudah aku ajarkan kemarin. Maya menurut. Dia duduk bersila di depan Simba. Matanya terpejam. Bima melihat nafas Maya terlihat teratur. Bahkan ada asap putih tipis yang terus menguar dari ujung kepala Maya. Sudah beberapa waktu Maya duduk bersila hingga tiba-tiba Simba mengangkat tangan kanannya dan meletakkan di kening Maya. Bima cukup kaget karena saat ini dia merasakan energi Maya meledak-ledak. Bahkan seolah ada angin yang berhembus cukup kencang yang berasal dari tubuh Maya. Buka matamu, Ndo. Sudah paham apa yang harus kamu lakukan? Sampun, Mbah.
Kromo Sengkono bisa mengajarimu ilmu kanuragan. Sekarang biar Simba bermain sedikit dengan saudaramu. Berdiri, Le. Simba meminta Bima untuk berdiri. Tidak berani membantah, Bima langsung berdiri. Jantungnya berdegup keras. Dia memperkirakan kalau Simba akan bertarung dengannya. Ngopo, Le, kok malah deg-degan? Kalau cuma Simba dan kamu kurang seru. Bima tersentak. Udara di sekitarnya tiba-tiba saja seperti menghilang. Nafasnya tercekat. Dia tahu sensasi ini. Dia tahu milik siapa energi ini. Enten penuh Pandoro. Bima sudah paham. Dia meringis. Sepertinya aku akan dihajar habis-habisan hari ini. Kowe kelingan karo bocah iku. Lama tidak bertemu. Tidak seru kalau cuma berantem dengan Simba. Paham kan? Bima yang mendengar itu hanya tersenyum. Kewaspadaannya meningkat drastis. Teringat bagaimana dulu Dewi mempermainkannya seperti boneka. Kowe oleh niat nyelakani aku, Ro Dewi. Tidak usah ditahan. Sekarang siap-siap. Mendengar itu, ketiganya langsung mengumpulkan tenaga. Bima yang merasa kecil berusaha semaksimal mungkin agar energinya tidak meluber. Dia ingat Kromo Sengkono pernah memberitahunya, jika dia bisa mengendalikan energi yang ada dalam dirinya dengan sempurna, maka itu bisa menjadi senjata mematikan. Sekarang Simba langsung menghilang dari pandangan, sedang Dewi secepat kilat bergerak ke depan Bima. Sontak Bima langsung mengeluarkan pagar gaib. Suara benturan energi dari Bima dan Dewi bergaung mengerikan. kurang tebal, Le. Dewi meremehkan pagar gaib milik Bima. Belum sempat Bima menjawab, tiba-tiba dia merasakan ada sesuatu yang bergerak cepat dari arah belakangnya. Menyadari itu adalah Simba, Bima langsung bergerak ke samping, berharap serangan Simba mengenai Dewi yang berdiri di depannya. Namun Bima salah, nyatanya serangan yang ia nantikan tidak kunjung muncul. Jangan melamun. Tiba-tiba saja Bima tersungkur ke belakang. Dia sama sekali tidak melihat dan merasakan keberadaan Simba. Belum sempat dia jatuh ke tanah, dari arah belakang tiba-tiba saja Dewi sudah muncul dan ikut memukulnya. Sementara itu, berdirilah di dekatku. Maya mengangguk akan ucapan Kromo Sengkono. Dia merasa ngeri melihat Bima yang tengah bertarung dengan dua makhluk yang mengerikan. Suara benturan dan energi mereka seolah membuat hembusan angin yang kuat. Sekarang kau tahu betapa berbahayanya Bima jika dia memilih jalan yang salah. Apa yang Simba berikan padamu harus benar-benar kau manfaatkan. Bagaimana aku bisa melindungi Bima? Bahkan aku tidak tahu caranya bertarung seperti itu. Aku akan mengajarimu, tapi tidak sekarang. Perhatikan saja mereka. Langit tiba-tiba saja berwarna merah. Sejenak Maya menoleh ke atas. Badannya terasa panas, bahkan angin yang berhembus tidak cukup membuat dirinya merasa nyaman. Apa yang terjadi? Belum Kromo Sengkono menjawab, sebuah bola merah tiba-tiba meluncur dari arah hutan. Ada acara besar tapi tidak ada yang mengundangku. Bocah tengik, menjauh sana. Tidak sadar kalau tubuhmu panas. Maya yang baru pertama kali melihat Banaspati hanya melongo. Bagaimana bisa demit kecil ini mengeluarkan energi sebesar itu? Siapa tuyul ini? Hei, siapa yang kau maksud tuyul? Maya lebih meringsut. Dia merasa ketakutan. Melihat itu Banaspati mengerutkan dahinya. Tersadar itu adalah Maya. Sontak dia langsung nyengir. Ora lanang ora wedo, padha wae. Memang kamu cocok seperti tuyul, kepala botak, badan kecil. Banaspati, penjaga pintu masuk alas lali jiwa.
Bima sudah benar-benar kewalahan, tenaganya hampir habis. Simba dan Dewi benar-benar makhluk yang kuat. Keluarkan diriku, kalahkan mereka. Bima terkesiap terdengar suara wanita yang tiba-tiba saja muncul di batinnya, berbarengan dengan tangan kanannya yang mulai berkedut. Cempaka kuning. Belum sempat dia berpikir lebih jauh, tiba-tiba saja ada serangan dari arah depan. Sontak dia langsung berbaring menghindar. Menggelengkan kepala, Bima berusaha untuk tetap sadar. Tenaganya benar-benar hampir habis. Mintalah pada Tuhan. Rasakan dengan hatimu. Panggil aku. Tahu apa yang harus dilakukan, Bima langsung berzikir di dalam hatinya, meminta tolong pada Tuhan untuk membangkitkan Cempaka Kuning. Keluarlah. Petir menyambar, angin menderu dengan keras, tangan kanan Bima terasa terbakar hebat. Simba dan Dewi tersenyum, kini di hadapan mereka sosok wanita yang sudah lama tertidur telah terbangun. Bangun, nak. Cempaka Kuning memandangi Bima untuk pertama kalinya. Bima merinding hebat. Sosok wanita yang tengah berdiri di sampingnya benar-benar cantik dan memiliki energi yang mengerikan. Tanpa Bima sadari, mata tombak yang selama ini tertanam di tangannya juga sudah keluar, tergeletak tidak jauh dari tangan kanannya. Nyenyak tidurnya. Kang, lama tidak bertemu. Mau diteruskan apa mau istirahat? Tenagaku masih belum pulih. Aku masih ada perlu dengan Bima dan Maya. Mengerti, Dewi hanya mengangguk dan seketika menghilang dari pandangan. Yo wis nengono. Sekarang aku pulang ke gubuk dulu. Sementara itu, Maya, Kromo Sengkono dan Banaspati mendekat ke arah Bima. Yoi. Suwe ora ketemu Den Mas. Bima masih terdiam. Dia terhanyut dengan energi yang dipancarkan oleh Cempaka Kuning, seolah ia sedang melihat sosok Ningrat di depannya. Sekarang pulang dulu. Ada yang mau aku bicarakan dengan anak-anak ini. Banaspati mau ikut? Boten Nyai, kula wangsul riyen. Saiki mulai. Cempaka Kuning memegangi pundak Bima. Seketika Bima merasa ada tarikan kuat di tubuhnya. Terengah-engah dia membuka mata perlahan, mengumpulkan kesadaran agar otaknya tidak syok dengan keadaan yang tiba-tiba saja sudah berubah. Bim. Maya mendapati tubuh Bima basah kuyup dan bibirnya mengeluarkan darah. Sudah Mbak, tidak apa-apa. Cempaka Kuning sudah menyembuhkanku. Mari Mbak, sepertinya mereka menunggu kita di belakang. Dari kejauhan, Bima sudah melihat sosok Kromo Sengkono yang tengah berdiri di belakang wanita dengan pakaian kebaya berwarna kuning muda. Rambutnya tergerai indah, kulitnya kuning langsat namun memiliki mata berwarna merah darah. Tidak usah khawatir, aku hanya ingin berbicara pada kalian. Cempaka Kuning melihat Bima dan Maya tengah berdiri tidak jauh dari mereka. Duduklah. Mereka berdua berjalan duduk di bangku menghadap ke arah Cempaka Kuning. Aku sudah tahu kalau Sembojo sering mengganggu kalian. Benar, memang dia bukan sembarang demit. Sembojo? Demit yang mengancammu semalam. Aku mau bertanya satu kali lagi padamu. Apa kau sudah mantap dengan niatmu? Iya, aku sudah mantap untuk menolong Panji. Bagaimana denganmu, Bim? Tidak ada keraguan dalam diriku. Keputusanku sudah bulat. Setelah ini, aku akan menghilangkan hawa keberadaanku. Mata tombak itu akan tetap berada dalam dirimu. Sedangkan Maya, bersiaplah. Kemampuan yang sudah diberikan Simba padamu akan segera kamu gunakan. Ingat, saat kalian menyembuhkan mangsa dari Sembojo, otomatis kalian sedang mengibarkan genderang perang. Tidak usah khawatir, aku akan tetap membantu kalian. Ingat Bim, semua tergantung niatmu. Bima mengangguk, dia sudah tahu resiko dari pilihannya. Kini mata Bima terpejam. Ada satu hal yang selalu ingin ditanyakan saat Cempaka Kuning hadir di hadapannya. Tanyakan Bim,
Apa yang membuatmu begitu gelisah? Pak Arif, bisakah kau membawanya keluar dari tempat itu? Pilihan tetap pilihan. Siapkan saja apa yang sudah terlihat di depan mata. Cempaka kuning langsung saja menghilang dibarengi dengan bau bunga cempaka yang kuat. Sedang Kromo Sengkono hanya diam dan mengangguk lalu juga ikut menghilang. Bim, aku tahu Mbak. Fokus saja dengan kesembuhan Panji. Aku penasaran apa yang diberikan Simba padamu. Cara untuk menyembuhkan Panji, tapi aku butuh bantuanmu. Bima tersenyum. Dia sebenarnya sudah menduga kalau Simba akan membantu mereka menyelesaikan masalah ini. Bagaimana caranya? Aku tahu cara menyembuhkannya dan saat aku melakukan itu, tugasmu adalah menghalau sosok hitam yang ada di dalam tubuh Panji. Dia yang menjadi media dari penyakit Panji. Dan jika semua ini gagal akan ada konsekuensinya. Konsekuensi? Iya. Konsekuensinya penyakit yang ada di tubuh Panji akan berpindah ke tubuhku. Selain itu Sembojo akan dengan mudah menghabisi kita. Baik. Saat di rumah Panji nanti kita bisa meminta bantuan ke Kromo Sengkono. Tidak bisa Bim. Ada pagar gaib yang mengelilingi rumah itu. Kromo Sengkono tidak akan bisa masuk. Kau sendiri yang harus menghadapi makhluk itu. Bima terhenyak memejamkan matanya, mempertimbangkan semua sekali lagi. Resiko yang dihadapinya sungguh sangat besar. Lalu bagaimana dengan orang tua Panji? Bima tidak yakin kalau Pak Akbar akan mudah percaya dengan ucapan dua anak yang masih ingusan itu. Itu urusan mudah, kita sirap mereka. Bima menganggukkan kepalanya, tidak menyangka kalau Maya sudah mempertimbangkan sedemikian jauh. Baik, aku serahkan itu semua padamu. Kalau begitu bersiaplah, kita lakukan malam ini. Hari ini Sabtu Pahing, sesuai dengan ritual yang sudah dihendaki oleh Sembojo. Bagaimana caramu mengetahui ini semua, Mbak? Apa, Bim? Oh, udah tadi, udah makan? Maya setengah berteriak. Bima bingung dengan jawaban Maya. Justru dia malah terkikik sendiri. Kemudian Bima sedikit melambatkan kendaraannya. Mbak, aku tanya bagaimana caramu mengetahui ini semua? Bukan sudah makan apa belum? Oh, maaf Bim, gak denger. Lagian kamu bawa motor kayak setan. Malam setelah kamu memintaku untuk tidur, aku mencari petunjuk. Dan itu yang kudapatkan. Mendengar jawaban Maya, kembali Bima melajukan motornya dengan cepat, tidak mau membuang-buang waktu lagi. Tunggu Bim, berhenti dulu. Kenapa? Sekarang coba cek apa benar ada pagar gaib di rumah Panji. Tanpa turun dari motor, Bima memejamkan matanya, memfokuskan dirinya. Benar, Mbak. Sekarang terlihat dengan jelas ada sesuatu yang menyelubungi rumah itu dan energinya benar-benar memuakkan. Baik, nanti aku akan mencoba menyirap orang tua Panji saat mereka bersalaman denganku. Semoga saat ini mereka sedang berada di rumah. Kembali Bima menstarterkan motornya dan segera menuju depan rumah milik Panji. Sesampainya di sana dia melihat mobil milik keluarga Panji terparkir di pekarangan. Mulut Bima tersenyum. Ada kemungkinan kalau Pak Akbar dan Bu Eni juga ada di dalam rumah. Assalamualaikum. Bima mengetuk pintu rumah Panji. Beberapa saat mereka menunggu hingga terdengar suara pintu yang terbuka. Bim, ayo masuk. Panji di mana, Bu? Di kamar Bim, tidur sepertinya. Hingga saat dia bersalaman dengan Maya, seketika Bima melihat ada sesuatu yang menjalar melewati tangan Bu Eni. Bima tersenyum, sepupunya benar-benar hebat. Tinggal menunggu Pak Akbar untuk melanjutkan aksi mereka. Pak Akbar kemana, Bu? Sebentar saya panggilkan. Masih di ruang kerja sepertinya. Benar saja, setelah Pak Akbar muncul kembali saat Maya bersalaman dengan laki-laki itu, Bima melihat ada sesuatu yang menjalar dari tangan Maya masuk ke dalam tubuh Pak Akbar. Berhasil. Sepertinya, tapi sosok hitam itu juga menyadari kedatangan kita. Bagaimana kalau sirupmu tidak berhasil, Mbak? Kita bisa pakai ini. Maya menunjukkan sesuatu di dalam plastik. Bima mendekat. Obat tidur. Kapan kamu beli obat tidur, Mbak? Ini punya Bapak. Aku ambil di kamarnya tadi siang.
Bima mengangguk tidak melanjutkan pembicaraan karena Pak Akbar yang kembali masuk ke ruang tamu di mana mereka sedang duduk. Beberapa waktu mereka berbincang menanyakan tentang keadaan Panji dan juga Ki Suratno. Hingga menjelang maghrib Panji muncul dari arah kamarnya. Wajahnya terlihat sayu. Badannya sekarang seperti mengeluarkan bau tidak sedap. Gimana kondisi kamu, Ji? Ya belum ada perubahan. Aku tidak tahu apa penyakit ini bisa sembuh atau tidak. Panji murung. Maya yang melihat itu mencoba untuk menghibur Panji, sedang Bima yang memperhatikan Pak Akbar yang mulai menguap beberapa kali. Sepertinya sirupmu berhasil, Mbak. Maya tidak menanggapi, dia masih terus saja mencoba menghibur Panji. Seketika ada sesuatu yang melintas di pikiran Bima. Iya, sepertinya sedang ada cinta monyet. Bim, bersiaplah, setelah Pak Akbar dan Bu Eni tertidur, kita lakukan rencana kita. Bisik-bisik apa sih? Ji, kamu percaya sama kami? Maksudnya? Aku akan mencoba menyembuhkanmu. Maaf aku melakukan sesuatu pada orang tuamu agar mereka tidak mengganggu. Maya melihat ke arah pintu menuju dapur, takut kalau tiba-tiba saja Pak Akbar atau Bu Eni masuk ke ruang tamu dan mendengar ucapan Maya. Bisakah? Aku tidak tahu, tapi kita bisa mencobanya. Tapi kalau kau tidak mau, kami tidak memaksa. Lakukan, Bim. Coba, aku sudah tidak nyaman dengan penyakit ini. Tapi bagaimana jika terjadi sesuatu dengan kalian? Sudah, jangan pikirkan itu. Tidak akan ada apa-apa. Aku butuh bantuanmu. Bisakah kau masukkan obat tidur ini ke minuman orang tuamu? Aku tidak bermaksud apa-apa. Hanya berjaga daripada nanti ada sesuatu yang tidak diinginkan. Jauh lebih baik jika mereka tertidur. Apa sirupmu tidak berhasil, Mbak? Kelamaan, Bims. Dari tadi aku sudah merasakan mereka semakin mendekat. Gimana, Ji? Bisa? Bisa, akan aku lakukan. Kebiasaan bapak ibu setelah maghrib mereka minum teh di taman belakang. Udah siap, Bim. Kini mereka bertiga sudah berada di kamar milik Panji. Tadi setelah makan bersama sengaja Panji membubuhkan obat tidur di minuman milik Akbar dan Eni. Bukan karena sirup yang diberikan Maya tidak berpengaruh. Hanya saja dia berpikir akan jauh lebih efisien jika menggunakan obat tidur. Alasan lainnya karena Maya tidak mau proses ritual penyembuhannya diketahui oleh orang tua Panji. Ember dan air putihnya untuk apa, Mai? Aku akan mengeluarkan sesuatu dari tubuhmu. Pasti akan ada sesuatu yang keluar. Daripada kita repot membersihkan, lebih baik kita sediakan tempat. Air putih itu nantinya untuk menetralisir tubuhmu. Bagaimana denganmu, Bim? Beri aba-aba kalau kau sudah mulai. Kini Maya duduk bersila di belakang Panji, sedang Bima duduk tidak jauh dari mereka. Saat Maya mulai memejamkan matanya, beberapa saat kemudian suasana kamar berubah drastis. Angin dingin berhembus entah dari mana. Bulu-bulu roma milik Bima seketika berdiri. Sontak Bima langsung mengeluarkan energinya. Dia tahu makhluk yang mengganggu Panji mulai menampakkan wujudnya. Terdengar suara geraman entah dari mana asalnya. Mata Bima terus saja melihat ke arah Panji yang sedang meringis kesakitan. Hingga ada sekepulan asap hitam tipis muncul di atas kepala milik Panji. Sekarang, Bim. Tanpa berlama-lama, Bima langsung memusatkan energi dan menarik makhluk tersebut dari dalam tubuh Panji. Seketika semua berubah. Nafas Bima kini memburu. Ia tengah berdiri di hamparan pasir. Tepat di hadapannya ada sosok hitam berbulu dengan 8 tangan mencuat dari tubuhnya. Pucat tengik, harap ke perkara. Sudah tua beraninya sama bocah. Bima mencoba memprovokasi meski di hadapannya sekarang adalah demit, namun dia yakin membuat mereka emosi akan jauh menurunkan kemampuan bertarung mereka. Tanpa menunggu jawaban dari sosok di depannya, Bima langsung bergerak cepat. Tenaganya sudah dari tadi dia kumpulkan. Terdengar suara hantaman. Bima kira sosok tersebut tumbang, tapi ternyata dia bisa menghalau serangan Bima. Bisa main kamu, Cah. Belum sempat Bima mengeluarkan energinya lagi, tiba-tiba saja udara di sekitarnya menghilang. Perasaan sesak kembali muncul di dalam batinnya. Sejurus kemudian Bima langsung mengedarkan pandangannya. Mundur, anak itu sakti.
Jantungnya berdegup keras. Bagaimana mungkin wanita itu bisa sampai ke tempat ini? Seketika sosok makhluk hitam di depannya mundur dan menghilang. Kromo Senggono, percuma kamu memanggil demit itu, tidak akan bisa. Sudah aku kasih tahu, jangan ikut-ikutan urusanku. Sekarang ritual Abu Mayit sudah rusak. Saudara perempuanmu itu tidak akan bisa lepas dariku. Aku kasih pilihan satu lagi. Aku tahu keinginanmu, aku bantu menghancurkan hutan itu, atau keluargamu yang akan aku lumat.